Ketua DPR Marzuki Ali, Menpora Roy Suryo, dan Ketua Umum Partai Gerindra Profesor Soehardi termasuk di antara elit partai politik yang tidak lolos ke DPR. Sementara sejumlah artis berhasil mendapatkan kursi DPR periode 2014-2019. Apakah para pemilih sudah pintar memilih wakil mereka ataukah peran uang serta kedekatan intens para caleg dengan konstituenlah yang menentukan berhasil atau gagalnya mereka merebut tiket ke Senayan. Kita akan membahas topik ini bersama Ketua Komisi 7 DPR, Bapak Sutan Batugana Siregar, dan Direktur Eksekutif Indobarometer, M. Kodari. Pak Kodari, apa kabar? Pak Sutan, selamat datang di studio. Selamat datang. Iya, Pak M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Kodari. Ya, baik, bisa mendengar suara dengan baik begitu ya? Bisa. Baik, kita ke Pak Sutan terlebih dahulu. Kenapa Pak Sutan ini tidak diprediksi tidak lolos ke Senayan? Begini, saya melakukan sosialisasi kampanye sesuai dengan prosedur. Banyak yang menawarkan saya, yang main money politik, main sistem paket, tapi saya tolak. Karena ini juga tahun 2009 terjadi, tapi nggak sebegini parahnya. Saya berpikir, karena ada agama saya menyatakan, Tuhan bilang, sangat mencintai, sangat senang mencium keringat kalau orang bekerja. Saya ingin bekerja. Saya bukan orang yang terbersih, tapi ingin jadi orang bersih. Tapi Pak Sutan, saya bukan orang yang terbaik, jadi ingin orang baik. Jadi saya ngikutin prosedur, dan saya lakukan, insya Allah, suara saya bagus. Suara saya bagus, tapi di tengah jalan, ya muncullah para predator kan di antara sesama partai. Oke. Mereka itu yang saya bilang predator itu, kalau jeruk makan jeruk itu masih enak, ada rasa manis dan ada rasa asam. Predator sakit rasanya ketika kita lihat suara kita dipindah-pindah. Oke, terbukti. Berarti ini karena ada kontestasi di dalam parpol sendiri begitu ya. Inilah yang satu kelemahan daripada pemilu yang seperti sekarang nih. Terbuka, terproporsional ini kan. Jadi bukan lagi lawan politik, kita lawan politik sebenarnya, tapi di dalam. Baik. Yang dari mana, kita tidak sangka kan? Ya, Pak Sutan, dari mana Anda kemudian bisa menyatakan bahwa ada predator dari sesama jeruk makan jeruk itu? Apakah mengirim tim ke sana? Kita juga punya tim satu? kok. Kita punya tim. Jadi sangat masif sekali. Di samping money politik ada, tapi yang lebih seram itu menurut saya teman makan teman. Itu saya bilang jeruk predator. makan jeruk. Kalau jeruk makan jeruk masih enak, masih sama-sama teman makan teman. Oke. Bagaimana kalau teman makan teman? Bagaimana nanti kalau dia masuk ke parlemen dengan cara yang curang, dia nggak kenal rakyat. Apa yang terjadi? Itu yang kita prediksi. Jadi saya ingin menyampaikan ini semacam pesan saja supaya kita harus care bahwa bakal ada yang terjadi, bakal begini terus. Ternyata statement saya ini banyak yang merespon bagus. Bongkar aja Bang, bongkar. Kita bongkar. Kita yang paling bagus sudah dilaporkan. Sudah ke DPP saya laporkan, ke Bawaslu saya laporkan. Nah, kita tunggu tanggal mainnya kan. Oke. Ya begitu, harus begitu. Baik. Jadi kalau kita lihat kezaliman, jangan kita diam. Tuhan juga murka kepada kita. Baik. Minimal kita cegah, nggak bisa kita lawan. Baik. Baru kita Baik, berdoa. Pak Sutan, kita ada tayangan grafis yang akan kami tampilkan begitu tentang siapa saja yang kemudian gagal melenggang ke Senayan. Ada Pak MS Kaban, Ketua Umum PBB, Prof. Soehardi, Ketua Umum dari Partai Gerindra, ada Dosi Iskandar, Sekjen Partai Hanura. Berikutnya ada Taufik Basari, Ketua Bidang dari Nasdem, Didik J. Rahbini dari PAN, Yusuf Supendi dari Hanura. Iya, berikutnya ada lagi sejumlah nama elit parpol, diantaranya Effendi Khoiri dari Nasdem, Suswono dari PKS, dan Roy Suryo dari Partai Demokrat. Ya, ini pun nama Pak Sutan belum disebut ya, termasuk yang diprediksikan gagal begitu menuju ke Senayan. Kita ke Pak M. Kodari terlebih dahulu. Pak M. Kodari, ini fenomena apa sih sebetulnya yang terjadi? Saya kira pertama-tama ini fenomena perubahan konstelasi politik ya. Terutama dalam konteks Pak Sutan yang latar belakangnya Partai Demokrat. Memang Partai Demokrat sekarang adalah partai yang kehilangan banyak sekali kursi di DPR. Pada tahun 2009 kursinya hampir 150. Kemudian sekarang mungkin cuma sekitar 60-an kursi saja. Jadi hampir 100 kursi hilang. Dan memang kita lihat juga selama ini di beberapa dapil yang Demokrat itu bisa dapat 3-4 kursi, itu kemudian tiba-tiba jadi 1. Yang 2-1 kursi kemudian hilang.
Jadi dalam kasus Pak Sutan misalnya, seingat saya dapil beliau itu di daerah Sumatera Utara 1, 2009 yang lalu 3 atau 4 begitu ya? 4 malah. ya. Jadi bayangkan dari 4 kemudian tiba-tiba turun jadi 1, itu menyebabkan akhirnya memang tokoh-tokoh yang mendapatkan suara sebetulnya cukup lumayan, tapi karena kursinya hanya 1 ya akhirnya ya Muncul predator. akhirnya tersingkir begitu. Dan memang dapilnya Pak Sutan ini adalah dapil dalam tanda kutip yang ketat sekali ya. Jangankan kita bicara di luar, di internal beliau sendiri juga ada banyak nama-nama beken ya. Selain Pak Sutan, ada Bang Ruhut, ada teman saya Ramadan Pohan, ada juga tokoh Sumatera Utara Abdullah Habdali Munte. Jadi saya kira memang persaingannya ketat sekali. Dan ya tidak heran ya kalau kemudian ada begitu banyak dalam tanda kutip tokoh yang tidak lolos. Di sisi yang lain memang sekarang para calon terutama yang nomor-nomor di bawah itu lebih siap dibandingkan dengan 2009. Tahun 2009 keputusan tentang pemilihan secara langsung itu baru diputuskan kira-kira 2-3 bulan sebelum pemilihan. Nah, kalau sekarang dari awal semua sudah tahu bahwa siapapun bisa lolos lepas dari nomor urut. Karena itu kita saksikan ada banyak calon-calon dengan nomor urut di bawah, nomor urut 4, nomor urut 7. Itu berhasil menembus. Dan seperti kasus yang di Jawa Timur 1, di mana Pak Priyo Budi Santoso, notabene wakil ketua DPR, itu juga tidak lolos, dan dia kalah dengan Adis Kadir, ketua Golkar Surabaya. Nah, disitulah kemudian kita melihat bagaimana para tokoh-tokoh yang punya kaki, yang punya jaringan di daerah, itu kemudian sering mereka mendapatkan keuntungan. Nah, tokoh-tokoh nasional seperti Pak Sutan, Pak Priyo itu sering waktunya habis di Jakarta. Artinya sekarang adalah kontestasi tokoh, walaupun dia sudah nasional, tapi sebenarnya kontestasinya ada di dapil begitu. Betul, jadi sekarang tidak ada jaminan nama-nama yang populer kalau dia tidak membangun titik-titik kontak yang cukup di daerah itu akan bisa memenangkan pertarungan. Tapi saya lihat fenomena tergesernya, tergusurnya banyak tokoh pada kesempatan kali ini itu pertama-tama memang karena partainya tidak lagi mendapatkan kursi yang cukup. Baik, kalau masalah money politik gimana nih Pak Kodari? Komentar Anda. Soal money politik saya kira tidak hanya terjadi kali ini saja, dulu juga terjadi. Jadi menurut saya itu bukan satu-satunya faktor. Yang kedua sebetulnya per hari ini kalau kita bicara mengenai hitung-hitungan suara, saya masih percaya bahwa mekanismenya lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Memang proses masih berlangsung, tapi saya kira kalau ada yang main-main dengan hitung-hitungan, mencoba memanipulasi akumulasi suara, itu akan kelihatan karena formulir C1 diupload oleh KPU. Baik, Pak Kodari dan juga Pak Sutan, kita akan sambung lagi setelah jeda yang satu ini, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Prime Time Talk akan segera kembali untuk Anda.